참. 그렇게 볼 수도 있겠다. 내 것도 부탁해. Scene pun dilanjutkan dengan Hyo terkejut melihat malaikat maut bekerja dengan Tae-sub. Ia terus bertanya-tanya mengenai apa yang dilihatnya itu. Bahkan Hyo tidak henti-hentinya menatap malaikat maut. Ia juga terlihat kurang menikmati pidato yang disampaikan oleh Tae-sub. Tak berselang lama, Hyo pun bertemu dengan malaikat maut. Ia sangatlah berterima kasih karena telah dihidupkan, serta akan menepati janjinya untuk menghancurkan Tae-sub. Kini Hyo sudah mengetahui siapa malaikat maut sebenarnya yang mempunyai nama Han Ji-hyun. Ketika di malam harinya, Ji-hyun pun memikirkan perkataan Hyo kepadanya. Sepertinya ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Hyo. 약속은 반드시 지키겠습니다. 네. 한지현. Singkat waktu, Hyo pun mendatangi Hia dan Minso yang sedang asik minum-minum bersama sampai mabuk. Tetapi Hyo mencurigai Hia sedang diikuti oleh orang yang tadi kenal, sehingga Hyo pun langsung bertindak dengan cepat bahwa ada seorang penguntit. Mereka pun adu jotos untuk mempertahankan dirinya masing-masing. Namun ternyata itu adalah pengawal Hia untuk menjaganya dari para penjahat. Hyo pun baru menyadari kalau Hia adalah anak konglomerat. Bapaknya merupakan pendiri Chunha. Di masa depan, bapak Hia meninggal dunia. Hia meminta Hyo untuk merahasiakan jati dirinya yang merupakan anak konglomerat. 어제 장례식 때 처음 얼굴이 알려진. Kabar tersebut langsung terdengar pada bapak Hia. Ia sangat gembira kalau sang anak sudah memiliki pacar. Sehingga Hia pun menjelaskannya kalau ia hanyalah sebatas teman, walau sebenarnya ia juga menyukai Hyo sejak awal. Bahkan Hia cemburu dengan Kyuri yang dekat dengan Hyo karena Hyo membawakan buku-bukunya. Ia juga meminta Hyo untuk membawakan bukunya juga. 그렇게 볼 수도 있겠다. 내 것도 부탁해. 뭐가 힘들었어. 나중에 밥 살게. 그럼 문제 없어. 근데 여기서 그런 거 본 적 있나? 없어. Scene pun dilanjutkan Minso mengenalkan Moon Sung-wan, pendiri platform aplikasi HaHaTalk. Di masa depannya, Sung-wan kalah saing dengan Jail Telekomunikasi mengenai kasus hak milik intelektual. Ia gagal melawan Jail Telekomunikasi, sehingga ia pun memutuskan untuk keluar negeri dan belajar kembali. Di satu sisi, Hyo terus mencari informasi Kim Chang-il, ketua Chunha Telekomunikasi. Kim Chan-il berniat menipu Sung-wan dan mengambil karyanya. Bahkan ia akan bergabung dengan Jail Telekomunikasi. Begitu HaHaTalk sukses, Kim Chan-il akan menjadi kaya dan terkenal. Ia juga merupakan anak buah Tae-sub dan mata-matanya. Di masa depan, Hyo berhasil menangkapnya karena telah menjual teknologi telekomunikasi. Bahkan Kim Chan-il dijuluki sebagai hiena di hutan bisnis dengan perilakunya yang sangat agresif dan kejam. Walau seperti itu tidak membuat Hyo takut dengannya, Hyo bertekad akan menjatuhkannya kelak nanti. 손님 들어가십니다. 돈 좀 버릴까 이 새끼들아. Tak berselang lama, Hyo pun menemui Hia untuk memberi berkas perusahaan HaHaTalk. Ia sangat yakin bahwa Hia ini akan sangat berpotensi tentang HaHaTalk. Lantas Hia pun berjanji pada Hyo ia akan menunjukkannya pada bapaknya yang merupakan pendiri Chunha. 하하톡이라고. 우리 학교. 주로 살펴봐라. 오케이. 보여주고 싶은 사람들. 다른 인권은 없고.
Singkat waktu, Sungwan pun bertemu dengan Kim Chan-il yang meminta Sungwan untuk ikut bergabung dengan Jail Telekomunikasi. Bukanlah Chunhat Telekomunikasi, Kim Chan-il terus menawarkannya jika ingin mengembangkan aplikasi tersebut dengan satu syarat bahwa ia harus menceritakan proses pengembangan HHTalk untuk maju bersama. Namun pembicaraan tersebut Sungwan sudah merekamnya atas permintaan Hyo dan Minso. Karena Hyo sudah mengetahui tentang nantinya yang dialami Sungwan di masa depan. Mereka berencana untuk mengklaim hak cipta dan hak patennya secepat mungkin serta memprovokasi Kim Chan-il. 데이터를 이용해서 커뮤니케이션이 가능하게 만들어주는 그런 프로그램입니다. Singkat cerita, Hyo pun memberikan berkas kasus tersebut kepada Jang Il-yun karena ia tahu Jang Il-yun butuh kasus yang sangat besar. Hyo pun membeberkan keterlibatan Kim Chan-il dan anggota Dewan Taesub saling berhubungan hingga Jang Il-yun sangatlah antusias ia akan menangkap ikan besar yang akan membuatnya dilirik oleh para petinggi bahkan naik jabatan. Namun Kim Soo-kun membocorkannya pada Taesub bahwa anak buahnya akan tertangkap karena sudah memanipulasi kontes. 본인과 친분까지 판 것 같습니다. 알고 있어. 김찬일 사장과 조태석 의원이 우중의 관계라는 거. 뭐라고? Saat di pagi harinya, Sungwan pun memberitahu Hyo bahwa pimpinan Kim Gun-yong mengajaknya untuk bekerja sama mengenai HHTalk yang akan berpotensi sangat sukses. Tetapi di belakang semua itu, pencetusnya adalah Minso sendiri mengenai ide HHTalk, di mana dunia tempat orang berkomunikasi dengan ponsel pintar melalui data. Sungwan tak bisa mengatakan semuanya karena Minso melarangnya untuk memberitahukan pada Hyo. 민수가 처음이지 않았나? 그러면 진짜 천재거든요. Akan tetapi ada yang tidak beres mengenai seseorang yang mengirim SMS pada Sungwan. Ketika dihubunginya kembali, ia mengelak telah mengirim SMS itu kepada Sungwan, yang ternyata itu adalah seorang pria. 누구지? 왜? Tak berselang lama, Hyo dan kawan-kawan mendengar berita atas kematian Kim Chang-il yang telah meninggal dunia. Taesub telah menyingkirkan ekornya agar tidak terlibat. 꼬리를 잘랐어. 완벽하게. Shin pun beralih dengan Hyo dan kawan-kawan akhirnya menemukan orang yang telah mengirim SMS pada Sungwan, yang ternyata itu adalah Han Ji-hyun. Singkat waktu, Taesub pun kini mengincar pemilihan presiden. Ia bahkan telah membeli Mirai Motor. Berkat usahanya, kini pemogokan Mirai Motor akhirnya selesai. Tidak ada lagi yang mogok kerja ataupun pendemo. Tetapi langkah Hyo terhenti tatkala mendengar berita pembunuhan karena alasan tidak bisa membayar hutangnya. Hyo mengetahui kasus tersebut di masa depannya. Pria tersebut tidaklah bersalah sama sekali. Ia dituduh telah melakukan pembunuhan kejam. 불가능. 제가 잡았던 저 사건. 현장에서 발견된 흉기에서 박 씨의 지문이 Pun mendatangi Pak Sangman bahwa ia akan membantunya kelak nanti untuk menyelamatkan bapaknya yang tidak bersalah. Walau hari-hari Pak Sangman terus dibulbul oleh murid lain, ia harus fokus belajar. Jika Pak Sangman mencampurinya, maka ia butuh 10 tahun untuk menyelamatkan bapaknya. Karena hari sudah sore, Hyo pun mendatangi Jang Il-yun untuk menyerahkan kasus tersebut, serta membeberkan kejanggalan kasus tersebut yang sangat aneh, yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pelakunya yang sebenarnya. Tak lama si pelaku pun akhirnya terungkap, ternyata dalangnya adalah istrinya sendiri yang telah membunuh suaminya karena takut perselingkuhannya akan diketahui oleh suami. Sehingga ia pun mengambil langkah cepat untuk membunuhnya terlebih dulu. Karena ada kesempatan di saat ada kesempitan. Ketika Bapak Pak Sangman mengancam si korban, alasannya karena tidak mau membayar hutangnya.
반가운 얼굴만 해. Namun Jang Ilyun merasa heran perkataan Hiwo tepat dengan sasaran, serta tidak pernah meleset sama sekali. Tapi Jang Ilyun sangatlah gembira dengan kasus yang ia tangani berkat Hiwo, karena di masa depan Pak Sangman meminta bantuan pada Hiwo. Tak heran jika ia sangat tahu detailnya mengenai kasus tersebut. 부탁드립니다, 검사님. 야, 너 이... Scene dilanjutkan Hanmi akhirnya lolos ujian CSAT. Hasil kerja kerasnya tidaklah sia-sia selama ini, yang membuat Hiwo sangatlah senang. Ditambah Pak Sangman juga lolos ujian CSAT. Tapi kebahagiaan itu terusik ketika Bapak Hanmi menghubunginya dan meminta Hanmi untuk kuliah dengan tenang di Universitas Wanita Sunghwa, karena si bapak tidak mau ada kaitannya dengan media ataupun pemerintahan. Tentang Hanmi memilih jalur karir yang akan membuat namanya terkenal. Lantas Hanmi pun curhat pada Hiwo bahwa ia tidak bisa mengejar impiannya karena si bapak selalu ikut campur dalam hidupnya. Lantas Hiwo pun mencoba memberi semangat pada Hanmi bahwa ia akan menjadi reporter yang sangat sukses ke depannya. 장애. Scene dilanjutkan Hiwo menerima surat pemberitahuan bahwa ia harus ikut serta wajib militer, yang membuat teman-temannya merasa sangat terkejut dengan tindakan cepat Hiwo tanpa menundanya terlebih dulu. Bahkan Hia juga akan kuliah di luar negeri. Ketika di malam harinya Hiwo pun mendatangi si Abah bahwa ia akan mengikuti wajib militer serta akan berpamitan. Kini tekad Hiwo sangatlah kuat dan penuh ambisius untuk menjatuhkan Taesuk. 사람들과 미래를 바꿔가고 있다. Tak berselang lama, Hia pun mendatangi Hiwo untuk berpamitan dengannya. Walau kesal karena Hiwo tidak memberitahukannya bahwa ia akan pergi wajib militer. Lalu Hia pun menggandeng tangan Hiwo sebelum berpisah untuk waktu yang lama. Tujuh tahun kemudian, Hiwo kini sudah menjadi seorang jaksa. Ia lulus lebih cepat dengan teman-temannya. Kemudian ia pun memutuskan untuk bekerja di cabang daerah. Untuk misinya membawa kepala cabang Jeon Suk Kyu ke kota Seoul nantinya. Semua staf heboh dengan jaksa terbaik datang jauh-jauh ke daerah Gimsan. Mereka pun merayakannya untuk makan bersama atas kedatangan Hiwo. Tetapi Hiwo merasa ada yang aneh dengan wali kota dan preman geng Yuchai, lalu membuat kecurigaan. Awalnya Oh Min-guk tidak curiga dengan apa yang dilakukan Hiwo, tetapi di hari pertama kerjanya, Oh Min-guk kewalahan dengan permintaan Hiwo memintanya untuk mengatur ulang semua berkas kasus-kasus tersebut yang sangat menumpuk, yang membuatnya menjadi frustasi harus mengatur ulang kasus banyak tersebut. Lantaran ada yang aneh menurut Hiwo mengenai kasus geng Yuchai. 이게 다 뭡니까, 검사님? Kemudian Hiwo pun mendatangi si Abah untuk menjemput Pak Sangman, yang dulunya ia titipkan pada si Abah untuk mengajarinya cara bekerja. Kini Pak Sangman pun ikut bergabung dengan Hiwo. Pak Sangman sangatlah berterima kasih pada Hiwo karena telah menyelamatkan hidupnya. Makanya ia mempertaruhkan hidupnya untuk membantu Hiwo. Misi pertama mereka adalah mendatangi tempat perjudian ilegal yang berkedok tempat biliar. Setelah masuk ke dalam, Hiwo pun langsung menukar uangnya dengan chip dengan jumlah yang sangat besar untuk melakukan taruhan. 헐, 1000만 원이 있다. Tak lama, Hiwo pun langsung melancarkan aksi penyamarannya. Ia pun ikut serta bermain judi. Di awal permainan, Hiwo terus kalah sampai seterusnya. Ia pun kalah dan kalah. Tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk bermain kembali. Ia terus bermain sampai meminta Pak Saman untuk menukar uangnya semuanya sampai tak tersisa.
Bahkan ia mempertaruhkan chipnya semua untuk berjudi. Hiwo terus memperhatikan gestur gerak-gerik wajah Do Hwa-jin dengan tebakannya yang selalu berubah-ubah. Meski ia tahu kalau tebakannya bisa saja benar, rupanya ia sengaja melakukannya untuk memancingnya. Tapi Om Min-guk terus kewalahan dengan Hiwo terus menyuruhnya untuk mengatur ulang kasus-kasus. 언제 Scene pun dilanjutkan. Hiwo terus mencecar Do Hwa-jin untuk membuka mulutnya mengenai tempat perjudian ilegal hingga meminta informasi soal geng Yuchai. Tetapi itu membuat Jun Suk-kyu marah dengan tindakan cepatnya itu yang sangat berbahaya. Kemudian Hiwo pun melancarkan aksinya untuk menangkap orang-orang yang terlibat perjudian. Hiwo tidaklah tergoyahkan dengan mereka terus menyuapnya, sehingga Hiwo pun menunjukkan kemampuan gelutnya pada mereka. Dalam kegelapan, Hiwo pun berhasil mengalahkannya. Namun itu tidak lama, karena Om Min-guk menghalangi aksi Pak Sang-man untuk memadamkan lampu. Hiwo pun harus berjibaku sendirian melawan para gangster yang beraninya keroyokan. Tapi ia berhasil mengalahkannya walau gelut sendirian. Tetapi aksinya terhenti tatkala ada Lee Yun-suk datang yang ingin adu jotos bersamanya. Dengan sangat percaya diri, Hiwo mampu mengalahkan Lee Yun-suk. Walau kemampuan mereka sama seimbang, tetapi Hiwo berhasil mengalahkannya dengan KO. Hiwo pun membawa Lee Yun-suk untuk jadi pengawalnya nanti, karena ia aset yang sangat penting. Tak lama Jun Suk-kyu pun datang dan langsung menamparnya. Tiba-tiba scene pun dilanjutkan ke masa depan di mana Jun Suk-kyu mendatangi Hiwo di kota. Ia menunjukkan kasus-kasus para petinggi yang korup dan perdagangan wanita serta kartel narkotika di Gimsan. Bahkan penggelapan dana kampanye yang dilakukan Tae-sup. Tetapi tamparan tersebut untuk Hiwo tidak lagi melakukannya, agar tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi kasus besar tersebut. 목숨보다 중요한 거 없다. Pak Sang-man menemukan ada yang janggal mengenai rekening mereka dengan keterlibatan geng Yuchai. Tak lama, Hiwo pun mengutus Pak Sang-man untuk mengirimkan berkas pada Hanmi. Scene dilanjutkan. Hiwo terus mencecar mereka mengenai perdagangan wanita. Jika mereka berkata jujur, maka hukumannya akan diringankan. Mereka semua tak cuma menculik dan menjualnya, bahkan mereka menyuntikkan narkotika. Ditambah bos gengnya sudah ditangkap. Hiwo terus bertekad akan mengusut tuntas kasus tersebut demi membawa Jun Suk-kyu ke kota. Kemudian Hiwo sangatlah marah dan kesal dengan bos gangster dengan tindakannya itu yang ingin sekali mengajarnya. Sehingga ia pun harus dilerai oleh Om Min-guk. Singkat waktu, Hiwo pun merasa tak tahan dengan atasan dan wali kota terus meminta mereka untuk membebaskan segera bos gangster. Bahkan memarahi Jun Suk-kyu. Hal tersebut tidak membuat Hiwo takut, walau atasannya dan wali kota mengancamnya. 됐다면 그건 법이 아니죠. 이게 당신이 친정에서 팽당하고 이 김산 바닥까지 쫓겨난 거 아니야? Hiwo selangkah lebih maju daripada mereka. Ia telah menyebarkan berita tersebut kepada halayak publik yang membuatnya menjadi gempar dengan berita suap wali kota dan kepala polisi yang menguak pada publik. 누구의 이름이 어떻게
그렇게 적혀 있을지라거든요. 그래서 이게 뭐 어쨌는데? 이게 뭐 어쨌는데? Kurang 2 minggu saja, Hiwo mampu mengacaukan dan membongkar rahasia di daerah Gimsan, serta meminta Jun Suk-kyu untuk tidak menunda kasus suap tersebut. 저보다는 청장님이 더 벼르고 계신 느낌이 들어서요. Shin pun dilanjutkan Oh Min-guk lagi-lagi harus mengatur ulang kasus dan merampungkannya secepat mungkin. Oh Min-guk benar-benar kewalahan dengan permintaan Hiwo, tapi itu membuatnya menjadi semangat dan tidak menyerah begitu saja. 예, 알겠습니다. 부탁드립니다. 오늘은 Tak berselang lama, Hiwo pun akhirnya bertemu dengan Hia setelah sekian lama. Hia merasa sedikit kesal pada Hiwo karena ia tidak pernah menghubunginya ataupun berkata aku merindukannya. Dan selalu Hia yang selalu mengatakannya terlebih dulu kalau ia sangatlah merindukannya. Tapi mereka sangatlah gembira akhirnya bisa bertemu. Kemudian datanglah Hanmi dengan tatapan sinisnya terhadap Hia. Hanmi sangatlah cemburu dengan mereka. 죽는다. 어려운 척하지 말고 하나만 말해. 보고 싶은 것도 내가 먼저, 찾는 것도 내가 먼저. Tak lama mereka pun akhirnya pergi untuk makan. Namun Hiwo kembali bertemu dengan geng Yuchai yang terus mengejeknya. Tapi dari salah satu mereka memuji Hanmi yang sangatlah montok, yang membuat Hanmi sangatlah girang. Baru kali ini ada yang memujinya montok, hingga membuat Hanmi menjadi terobsesi dengan perkataan montok tersebut yang membuatnya kesal juga ingin sekali adu jotos dengan mereka. 나 그렇게 무서워요? Shin pun beralih dengan Jun Suk-kyu terus memikirkan perkataan Hiwo yang membawanya ke Seoul dan meminta Jun Suk-kyu untuk bergabung dengan Kim Suk-hoon karena Hiwo akan menukar kasus tersebut pada Kim Suk-hoon untuk menuju ke Seoul nantinya. Lantaran kantor cabang tak mampu memecahkan kasus besar itu sendirian. Ketika satu kesalahan saja mereka bisa merusaknya sebelum memulai. Maka dari itu Hiwo meminta bantuan Kim Suk-hoon. Dan ternyata alasan Hiwo datang ke kantor cabang hanyalah ingin membawa Jun Suk-kyu. 적어도 모르겠어요. 내가 배울 점이 많은 분이거든. 또 어차피 해결 못하는 사건이라면 김석훈에게 사건을 주고. Saat di pagi harinya, Oh Min-guk lagi-lagi mendapatkan kasus yang harus ia kerjakan. Walau sebenarnya Oh Min-guk juga belum menyelesaikan pekerjaannya. Dengan pasrah, ia pun akan melakukan tugas dari Hiwo. 그럼 그럴까요? 근데 이거 뭔가 Di satu sisi, Hiwo terus mewawancarai bos geng Yuchai untuk membuka mulutnya siapa saja orang-orang yang terlibat dalam lingkarannya tersebut. Bahkan kepala polisi dan wali kota tak mampu menolongnya karena berita sudah tersebar di tengah masyarakat. Kini ia pun terancam di penjara dengan waktu yang cukup lama. 30년은 나오겠는데. Pada akhirnya Jun Suk-kyu pun mempercayai Hiwo. Lalu ia pun memberikan berkas korup para petinggi dan mempertaruhkannya pada Hiwo untuk melawan keadilan. Di satu sisi, Pak Saman mencari informasi mengenai transaksi penyelundupan penjualan narkoba yang akan dilakukan malam hari. Sehingga ia pun langsung meminta bantuan pada Kim Suk-hoon untuk membantunya di bawah pengawasan penyelidikan Kim Suk-hoon. Dengan syarat ia ingin membawa Jun Suk-kyu dan stafnya ke Seoul. 청장은 차장님 밑으로 오고 싶어 합니다. 이번 사 Tak berselang lama, Hiwo pun bertemu dengan Minso karena sudah lama tidak bertemu. Tebakan Minso sangatlah tepat bahwa ia datang jauh-jauh hanya ingin mengambil tiket ke Seoul. Kemudian Hiwo juga bertemu dengan Kyuri yang sama-sama sudah sukses di bidangnya masing-masing. Hiwo melihat Kyuri sedang marah-marah kepada juniornya. Ia sangatlah galak dan tegas sampai ditakuti oleh juniornya karena menjadi prajurit tangguh. Sampai membuat Pak Saman iri dengan kedekatan Hiwo dan wanita-wanita cantik yang selalu berada di lingkungannya. 집중 안 하지.
내려오기도 하고. 몰라 모르겠고. 법의 잣대가 뭐야? 억울하든 불쌍하든 잘. Scene beralih dengan Kim Suk-hun melaporkan keinginan Hyo pada Tae-sup. Hyo mampu memecahkan kasus besar tersebut di pedesaan. Kemudian Tae-sup pun setuju untuk membawa Hyo dan stafnya datang ke Seoul di bawah pengawasan Kim Suk-hun. Singkat cerita, Hyo bersama Om Min-guk dan Park Sang-man menyamar menjadi pekerja untuk menggagalkan aksi geng Yuchai menyelundupkan narkoba dengan ikan. Awalnya tidak ada yang aneh dengan ikan-ikan tersebut, sampai akhirnya Park Sang-man dan Om Min-guk saling bertabrakan, yang membuatnya menjadi berantakan. Lalu Om Min-guk pun menemukan narkoba di dalam perut ikan. Lalu Hyo pun menunjukkan jati dirinya.